所でも変わる指と指が口と口が形は Living You 星に願いをできるだけ愛を思う遺伝子通り季節を巡り未来へ飛ぼう君が呼んでる君が待っているステージ今心が駆け出すんださあ始めよう僕らの未来を勝ち取るために見せてやろうじゃないかこの底力を Halo guys, selamat malam. Kenalkan namaku Daira Kazio. Jadi aku membuat video ini supaya temanku yang bernama Seiko Hato makin jago main gamenya. Oke, item yang pertama kita butuh Gilded untuk meningkatkan resisten. Item kedua, Spirit of Longinus untuk merusak armor musuh. Lalu yang ketiga ada Curse of Death untuk mengurangi regen dari musuh. Yang keempat ada Omni Arms untuk menguatkan basic attack kita setelah menggunakan skill. Lalu ada Veneritude untuk menguatkan damage kita, apalagi untuk musuh yang sekarat. Lalu ada Blade of Eternity. Jadi jika kita mati, kita akan hidup kembali. Nah, untuk arkananya, gua menggunakan 10 Onslaught, 10 Assassinate, dan 10 Skewer. Jadi arkana ini mengkhususkan untuk meningkatkan damage kita kepada musuh. Oke, untuk runnya sendiri saya menggunakan set rune seperti ini ya. Jadi dengan set rune seperti ini, damage yang kita hasilkan akan menjadi lebih pedis, lebih sakit gitu. Oke, semoga cukup membantu ya. Sekarang mari kita langsung ke gameplaynya saja, teman-teman. Ya, jadi di sini kita berada di posisi atas ya. Pertama tentu saja kita siapkan itu ya, Gilded, karena musuh kita juga Ryoma. Dan skill 2 dari Ryoma itu memiliki efek stun. Jadi untuk mengurangi durasi stun dari Ryoma, kita langsung bikin Gilded di awal. Nah, sebelum kita ke lane, kita bantu dulu nih junglernya buat ngutan. Nah, jadi ketika darah dari junglernya monster hutannya udah 2000, langsung kita tinggal aja. Jadi biar XP yang didapatkan jungler itu tidak kebagi dengan kita yang ngebantu gitu. Nah, kita lihat ini Ryoma sudah mengambil itu ya, monster yang di sana ya. Jadi sudah jelas kita kalah gold dan level. Jadi kita bisanya cuma nyicil-nyicil dulu. Nah, jangan di flicker kayak gini, itu si Ryoma tuh pasti mancing gitu. Jadi kita sebagai DS laner itu harus adu mekanik ya, nggak boleh terlalu nafsu gitu. Nah, ini gua langsung rotasi ke mid, kita langsung ambil itu Sigit supaya kita lebih menang gold juga. Tipis ya dari Ryoma. Kita juga langsung clear juga midnya, karena Ryoma juga sudah mencil kita. Nah, kesalahan gue tadi itu ya, habis di stun sama Ryoma gue masih maju, dan sini gue bodohnya nggak mundur gitu tadi. Nah, ini gue habis respawn langsung menuju ke Abyssal, karena di Abyssal kan banyak yang ngegeng tuh, temen kita udah war. Jadi atas langsung gua tinggal, ini gua flicker aja, mukil itu nggak masalah, yang penting temen dapat assist gitu kan. Nah, habis ini kita langsung ke pulang, kita langsung ke DS, balik ke lane awal. Nah, ini gua cek dulu birunya karena sudah pasti hilang ya. Ketika kita tadi di Abyssal itu si jungler si Ryoma mungkin udah ambil birunya Lubu.
Nah ini gue sama Ryoma ini saling tunggu menunggu ya, karena gue mewaspadai skill duanya si Ryoma yang ada efek stunnya. Nah di sini Ryoma udah mulai itu ya, dia udah agak nafsu sepertinya. Nah ini kita coba mencuri ya. Ya kita dapat. Dan nah seingatku di sini Ryoma mulai nafsu nih, karena tadi dia berhasil ngekill kita di mid kan. Nah ini kita hajar, dorong ke tembok. Itu gua salah skill 2, cuma ya udahlah, menang. Nah itu jadi ultinya si Ki itu sebisa mungkin diarahin ke tembok gitu, musuhnya diarahin ke tembok, jadi akan mendapatkan stun musuhnya. Setelah mendapatkan stun juga damage kita akan bertambah gitu jika musuh kena ke tembok. Nah ini gua nggak langsung ke bawah bantu Abyssal karena dia Abyssal udah pasti menang, jadi gua lebih milih objektif buat ngepush di mid laner. Nah di sini gua lihat UE nya sekarat ya, itu ada Ryoma, gue lewatin aja nggak peduli, gue langsung flicker ke UE, gue dorong UE, nice, dapat 1 kill lagi. Ini juga dapat tower Abyssal sekalian. Nah Ryoma-nya ini tadi malah ngilang entah kemana ya. Nah habis itu kita langsung balik ke lane TS aja gitu. Jadi kalau DS laner itu apa ya? Emang bener DS laner itu hero pakainya hero mekanik buy one gitu. Tapi nggak selamanya kita harus adu buy one harus menang gitu. Jadi DS laner tuh keuntungannya dia rotasinya bisa lebih bebas gitu. Clear DS bisa langsung ke mid. Jadi yang di mid laner pun bisa nge-backup yang dia Abyssal. Nah itu kita lihat 4 di bawah ya. Ini Ryoma sebenarnya sendiri, cuma gua mau dilatih itu takut. Nah kita lihat ini si Enzo nya tuh dia kabur ya, skill 2 nya udah miss. Nice. Nah itu kita sebagai listener juga harus sering-sering lihat minimap gitu. Jadi biar bisa itu apa ya bahasanya, ngebegal musuh gitu. Soalnya yang dia bisa kalau kalah kan pasti itu ada yang lari kan, mencoba ke belakang. Nah kalau DS laner bisa nyuliknya itu, cuma ya tergantung seberapa awarenessnya kalian dengan minimap. Nah itu di minimap kelihatan kan 5 orang di bawah semua. Nah berarti di DS laner ini kosong nih. Daripada kita ngebantu karena jauh juga, nah lebih baik kita ambil objektif tower gitu. Jadi biar kita rotasinya juga lebih enak. Terus Ryoma-nya juga jadi bingung rotasinya mau kemana karena di DS laner towernya udah jebol juga. Nah di sini kita lihat si Azenka ini mulai dirusuhin ya, si musuh mulai kayak mau ngedev gitu. Nah kita langsung buru-buru backup. Itu Ryoma udah terlanjur mukil ya, jadi bisa dibunuh dengan santai ini si malohnya. Nah habis itu kita lihat tadi di bawah Yorn tuh sendirian. Nah jadi empuk, ini adalah mangsa yang sangat bagus buat DS laner karena OBS nya udah mati gitu si maloh. Jadi si Yorn ini nggak ada nge-backup. Nah apalagi Yorn late game itu sangat nakutin gitu. Nah ini jika semisalnya ada objektif seperti Abyssal atau DS gitu,
Dan walaupun itu ya, walaupun jungler kita jauh, itu di start dimulai aja nggak apa-apa gitu, asalkan ada archer gitu. Karena damage archer juga lumayan sakit gitu buat ngebuff. Nah di sini gue ditarik dibanting sama Opa Korea, gue dorong ke arah ultinya Azenka. Nice. Nah ini kita lihat si Yornya sendiri, si Trana siap dari belakang, Azenka pun maksudku Trana siap dari depan, Azenka sama gue dari belakang. Ini bisa sih kill si Yoren. Nah, Yoren udah nggak ada backup Kak, jadi kita bisa langsung nge-dev seperti tadi. Nah ini kesalahan gue nyemak di situ ya, jadi gampang ketahuan. Untung aja nggak langsung mati gitu. Nah keunggulan dari Hiroki ini ya, dia itu lifesteal-nya menurutku lumayan kenceng sih. Jadi kalau misalnya udah 10 menit ke atas gitu atau 8 menit ke atas itu jungler hutan monster hutan dihabisin aja nggak apa-apa gitu, buat tambahan lifesteal gitu, buat nambah darah. Nah ini darah gue juga udah mau full kan, padahal lagi sekarat banget. Nah itulah keuntungannya K itu tidak harus recall gitu buat isi darah. Nah apalagi dia Kit tiap menggunakan skill ya, itu ada stack di bawah HP-nya. Nah itu tiap satu stack itu bisa menambah lifesteal-nya dia gitu, jadi lumayan cepat lifesteal-nya. Skill 2 memberikan 2 stack, skill 1 memberikan 1 stack kalau nggak kena siapapun, tapi jika kena hero bisa memberikan 2 stack. Nah late game itu jangan lupa itu ya, buat start objektif atau apa. Nah seperti tadi misalnya udah ada lubu, udah ada tel anas gitu, objektif kan pasti didapatkan kan. Nah kita nggak harus bantuin sampai dapat objektif gitu, kita bisa langsung rotasi, tinggal aja gitu. Nah soalnya kan tadi juga udah ketahuan kan, jadi musuh pasti bakal jaga di sekitar Abyssal, jadi kita bisa push ke arah DS dengan nyaman. Nah ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Di sini gue hanya bisa pasrah karena ya mau gimana lagi. Gue menerima 2 damage dari tower dan menerima skill 1 dari Maloh yang menghasilkan true damage.
Nah itu tadi sebenarnya gua minta itu ya, jangan langsung dikeluarin gitu. Kita bisa ngeluarinnya itu pas menit ke 15. Jadi ketika musuh sibuk ngurusin DS laner, sibuk ngurusin Lord DS, kita bisa mengambil DS yang malam gitu. Cuma ini tadi temen gua keburu-buru ngeluarin DS-nya di bagian atas, tapi ya udah dapet tower, jadi ya worth it sih tetepan. Nah kalau pakai hero key gitu, usahain mainnya di deket-deket tembok. Kalian bisa coba nge-trap ke semak-semak gitu, tapi harus hati-hati juga ya. Nah di sini gue sebenarnya mau coba maju, tapi lubunya udah terlalu maju duluan gitu. Tapi nasre buat lubunya. Dengan lubunya mancing musuh ke sana ya, itu si Telaneh bisa dapat tower bawah. Jadi semua towernya musuh hilang. Dan kesalahan gue di sini, gue langsung masuk gitu. Gue langsung masuk, dan teman-teman gue sebenarnya belum siap backup gitu. Tapi gue terlalu maksa masuk itu tadi. Makanya gue bisa dikatakan mati konyol. Nah di sini gua nggak tahu kenapa bisa ke steal sama Yoren, nggak paham lagi gua. Tapi walaupun musuh mendapatkan DS malam ya, itu tetap nggak bakal ngaruh banyak, karena tower mereka udah jebol semua, dan tower kita tuh mega grip. 3 mega grip aja bisa ngebunuh hero Archer gitu, bisa ngebunuh Ryoma juga gitu, karena mega grip itu damage-nya sakit sekali gitu. Satu hit aja bisa 500, dan darah mereka juga tebel-tebel gripnya. Nah di sini letak kesalahan gua ya, itu musuhnya miss semua kan. Gua mau nyoba nyulik, salah skill ulti gitu. Tapi untung aja si Enzo-nya juga miss gitu kan. Nah di sini sebenarnya gua mau lanjutin, cuma gua lebih memilih mundur karena 3 orang hilang. Nah itu si Yon sama Ryoma langsung datang ke tempat gua kan. Nah di sini gua kesalahannya itu langsung masuk semak-semak. Padahal tuh harusnya gua tahu begitu. Ada orang di situ, ada nge-backup Maloh. Tapi gua kayak terlalu pede gitu karena udah menang kill, menang tower juga. Nah di sini tadi sempat pada ribut ya sebenarnya tim gua. Cuma untung aja tidak saling adu bacot. Nah di sini mulai persiapan war ya. Nah Lubu mati tapi dia hidup lagi, kita langsung join, kita dorong musuhnya. Nah kenapa nggak gua dorong ke tembok, itu karena
itu buat ngelindungin si Archer, karena Archernya biar bisa free hit. Nah di sini tinggal Enzo seorang, dia udah nggak bisa apa-apa 1 lawan 4. Jadi kita bisa langsung end, langsung tiket Arum. Dan ya begitulah cara menggunakan Ki ya. Pokoknya jika kita menggunakan DS laner ya, terutama Ki, sering-sering aja war di dekat tembok. Dan untuk rotasi ya, itu ambil yang rotasi paling dekat aja. Misalnya ada war di Abyssal kan, nah lu dari TS, misalnya dia war di Abyssal udah mau selesai ya, lu bisa lebih milih push lane ke mid aja. Begitu, semoga bermanfaat, terima kasih.